اللهم صل على سيدنا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. استغفر الله وأتوب إليه. استغفر الله وأتوب إليه. استغفر الله وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويله. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه في دارين آمين يا رب العالمين. Berkata pengarang kitab Riyadhus Shalihin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf Al-Imam An-Nawawi bisanadihi, dengan sanadnya sampai ke Rasulullah SAW. Hadis yang ke-176 dari awal kita baca sudah sampai hadis ke-176. Wa an Anas radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Anas tidak perlu lagi disebutkan nama bapaknya. Kenapa? Sudah terkenal. Siapa beliau? Anas bin Malik. Kalau sudah terkenal itu nggak usah lagi dipadai orangnya. Misalnya, kenal lawan Iqbal, kenal lawan Faisal, sudah kenal. Oh ya, anaknya si bapak itu sudah terkenal. Nah, Anas ini tidak disebutkan dalam hadis. Kenapa? Sudah tahu orangnya, Anas bin Malik. Periwayat hadis terbanyak nomor 3. Radhiyallahu anhu, Allah meridhai sahabat ini, Anas bin Malik. Anna fata min Aslama qala, ada seorang pemuda datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min Aslama, dari Bani Aslam. Qala, pemuda ini berkata, ya Rasulullah, wahai Nabi, wahai Rasulullah, ini uridul ghazwa, ulun ini hendak tempat ghazwa. Ghazwa itu perang. Ghazwa itu dari kata masdar ghazwatun. Ghazwa itu perang. Kalau ada Nabi ikut hadir dalam perang itu disebut dengan ghazwa. Kalau Nabi tidak ikut disebut dengan sariyah. Ada sariyah, ada ghazwa. Kalau ghazwa Nabi ikut perang, ada ghazwatul Badar, ada ghazwatul Uhud, ada ghazwatul Khandaq. Tapi kalau Nabi cuma memutus kaum muslimin, ini disebut dengan sariyah. Ada seorang pemuda jumpa Nabi, Nabi, saya ini hendak berperang. Walaisa ma'ima atajahazzahu bihi. Akan tetapi ulun ini kadang ada persiapan apapun, tidak ada modal apapun. Mau ikut perang, tenaga ada, fisik ada, tapi persiapannya tak ada. Kira-kira persiapan perangnya apa? Baju besi, helm besi, kuda, tombak, panah. Perang dulu di zaman Nabi. Itu persiapannya. Ingin ikut tapi tidak ada persiapan, tidak ada peralatan yang mendukung. Qala, maka baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, apa kata Nabi? Ikti fulanan, wahai pemuda, kau datang
ingin ikut perang, sudah siap semua peralatannya, akan tetapi apa? Garing orangnya, sakit, ada halangan. Fa'atahu faqala. Berarti di sini dalil yang menunjukkan Nabi itu menunjukkan kepada kebaikan. Ini bab yang kita pelajari, Pak. Menunjukkan kepada kebaikan. Oh, si A ini ingin ikut berperang, tapi modal rendah. Kata Nabi, ada seseorang sahabat kau datang aja, sudah ingin ikut perang tapi berhalangan sakit. Peralatan sudah siap, datang kan? Kemudian apa yang terjadi? Fa'atahu, pemuda tadi datang kepada orang tersebut. Faqala, kemudian berkata, Inna Rasulullah. Kalau ada inna, kata selanjutnya berarti Rasulullah. Harokatnya fathah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau yang ada jangan sampai salah. Jangan sampai asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Tidak boleh. Ilmu ini ada di dalam ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu, perubahan akhir kalimat. Tidak boleh, karena inna ini ketentuannya sesudah inna mengkhabarkan kalimat Muhammad, tidak boleh menjadi Muhammad. Fa'atahu faqala, kemudian orang tadi datang kepada orang yang ditunjukkan oleh Nabi. Faqala, dan orang tadi berkata, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yukri'ukas salam, menyampaikan salam kepada engkau. Nah, nyaman banget pakai orang Betawi, dapat salam langsung dari Nabi. Aminah kita dapat salam dari siapa? Yang orang sini kadang ada yang dari debt collector, lain orang sini kompleks sebelah. Ada yang dari debt collector, ada yang shopping pay letter, tadi dia memberi salam. Nah, zaman dulu sahabat ini Nabi yang menyampaikan salam. Maka ya Ustaz, supaya kita dapat salam dengan Nabi gampang, cukup kita bersalawat, maka Nabi pun akan menyampaikan salam kepada kita umat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang lagi Ustaz enak bersalawat untuk dibangun belum selesai hadis, kita selesaikan. Fa'atahu faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukri'ukas salam, menyampaikan salam kepada engkau. Wa yaqulu, dan Nabi berkata, a'tinil ladzi tajahhazta bi, berikan kepadaku semua peralatan perang yang telah engkau siapkan. Karena Nabi yang ingin menyampaikan salam itu, kata Nabi, berikan semua peralatan perang itu, karena ini yang diinginkan oleh Nabi, yang diminta oleh Nabi. Faqala, kira-kira punya pian kayak apa? Ini bukan maksud membandingkan kita lawan sahabat Nabi, Pak. Cuma mungkin dapat pelajaran juga gitu. Kita sudah bersiap-siap, sudah menukar barangnya, sudah menukar bendanya, kemudian apa? Orang lain hendak, tapi kita ninggalin lagi. Orang lain hendak, kira-kira bendanya tadi kita berikan atau apa? Sama-sama hendak tempat berperang nih. Cuma yang satu pada persiapan, kita bisa persiapan, kita sudah punya alatnya semuanya, tetapi kita sakit. Kira-kira diberikan apa? Oh, ujar pagi ini diberikan. Masya Allah, ini harus kita contoh nih RW. Maka kita lihat bagaimana sahabat Nabi tadi yang pengen ikut perang tapi sakit. Faqala ya fulana, orang yang anak empat perang tapi dari tadi berkata ya fulana. Kalau fulan itu laki-laki, kalau fulana tambah takar butoh artinya apa? Perempuan. Yang dikiau ini bininya baik. Ya fulan, wahai istriku, a'tihil ladzi tajahhaztu bihi, berikan pemuda utusan
Nabi ini semua peralatan perang yang sudah aku siapkan, kuda, tombak, baju besi, berikan semuanya kepada orang ini, pemuda yang diutus oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Wala tahbisi minhu syai'an, jangan engkau sisakan sesuatu apapun. Nah, dipertegas, soalnya kadang kan ini menyambat baik. Kalau bisa seberataan, kalau bisa seberataan sisain bang, sekarang benar. Ujarkan lagi, jangan disisakan peralatan perang itu sedikit pun, berikan semuanya kepada pemuda itu. Fawallahi, dan demi Allah, la tahbisina minhu syai'an fayubaraka fihi, maka demi Allah tidak akan dikurangi sedikit pun pahala aku meskipun kadang tempat perang, karena aku membantunya dengan peralatan tadi. Yubariku fihi, Allah yubariku laka fihi, semoga Allah memberikan berkah kepada kita semua, aku dan engkau, amin amin ya rabbal alamin. Rawahu Muslim. Hadis ini sahih, ada di kitab hadis Imam Muslim. Apa pelajaran yang kita dapatkan? Bahwasannya Nabi memberikan solusi kepada umatnya bukan langsung menolong. Bukan langsung menolongnya, kadang ada lain. Yang ditargetnya nih, yang ditargetnya ini tuan guru. Nah, yang ditargetnya tuan guru. Siapa tuan guru nanti elok nih, seramin, mabur, didatanginya. Kemudian apa? 1 menit. Kalau dia nak urusan adalah duit 50 juta. Sama bro, nak ada kami 3 juta. Amun yang mau bagi, dia ibu Nabi yang mengajarkan. Nah, ditargetnya nak minta bantuan ini berdalil juga. Harap lagi baik, berdalil. Maka kalau pihak dibantu, dimintai bantuan oleh orang, meminta bantuan, tidak mesti dia berikan 100%. Bisa jadi dia tunjukkan kepada sesuatu yang baik. Tapi alhamdulillah ini dicontoh oleh orang-orang asli Kalimantan Selatan. Contohnya apa? Abu ada kawan garing, kawan setruk, kawan tesilahu, mesti nak kawan menunjukkan nah di situ ada harap urut nak kawan nang di situ harap urut. Nah, ini bukti bahwasannya apa? Menunjukkan kepada kebaikan. Nabi di sini meskipun umatnya tidak punya peralatan perang, apakah Nabi langsung menyediakan? Ada baik. Ada. Bahkan Nabi memberikan solusinya dengan apa? Oh, ternyata ada satu orang pengen ikut perang, peralatan sudah lengkap, tetapi apa? Garing perangnya. Nah, bisa ini berbagi. Dan pahalanya, apakah pahalanya dapat? Orang yang ikut perang dapat, orang yang membantu dengan peralatan lengkap tadi, pahalanya juga dapat tanpa dikurangi sedikit pun. Nah, mulai saat ini Pak, biar menunjukkan kepada kebaikan, kepada yang muda, yang tua, kepada siapapun orang kaya, orang miskin, tunjukkan kebaikan. Ulun ini hendak menyumbang, kira-kira orang sumbangan kemana ya? Duit, ada duit ini kan, warisan 300 juta misalnya. Biar tunjukkan. Oh, tunjukkan ini masjid, kalau punya tawa jangan lewat turun aja. Nah, ini pun lewat turun ini bisa dilalui. Tunjukkan, oh ternyata di sana ada rumah Quran, perlu pembangunan yang baru. Silakan Pak sumbangkan masjid, uangnya ke sana. Oh, ada masjid. Kira-kira masjid perlu sumbangan. Wah, kurang karpet misalnya masjid sini. Oh, arahkan ke sini. Ternyata dari ketua masjid, dosa masjid sini cukup aja sudah. Kalau tujuan lagi dari ketua masjid cepat sana kedalaman sana kurang, bujur-bujur kurang. Nah, arahkan ke sana aja. Ini namanya menunjukkan kepada kebaikan. Ada juga yang berkata, Ustaz, kalau ini hendak mengaji hadis Nabi, Riyadhus Shalihin, kira-kira di mana datangnya? Oh, pas banget. Hari Selasa habis maghrib di masjid aja langsung ada. Selain dapat ilmu, pahalanya yang juga mantap kan promosinya. Ini menunjukkan kepada kebaikan. Semoga kita semua bisa menunjukkan kepada jalan kebaikan. Amin. Alhamdulillah, habis hadisnya, kita masuk ke bab yang baru, bab ke-21.
Bismillahirrahmanirrahim. Babu fi ta'awuni. Bab yang ke-21, bab fi ta'awuni. Bab dalam ta'awun. Ta'awun. Apa artinya ta'awun, Pak Ustaz? Kalau ana yu'inu itu menolong. Ana yu'inu Muhammadan. Saya menolong si Muhammad. Kalimat tadi Pak, maaf. Saya menolong Muhammad. Yang menolong berapa orang? Yang menolong berapa orang? Satu. Kalau yu'inu yang menolong cuma satu. Si fulan si A menolong si B, yang menolong cuma satu orang. Tetapi kalau kalimatnya berubah dari ana yu'inu menjadi ta'awana, kalimatnya berubah menjadi saling. Si A menolong si B saling menolong si A. Ini bab yang kita pelajari. Bab ta'afi ta'awuni, saling tolong menolong, alal birri, kepada kebaikan. Bir itu artinya kebaikan. Baik. Ada beberapa bahasa Arab, baik itu banyak Pak. Hasan, baik. Jayyid, baik. Thayyib, baik. Tetapi tingkatan baik yang paling atas ini birrun artinya. Makanya kalau kita ingin baik kepada orang tua, istilahnya berubah menjadi birrul walidain. Karena tingkat yang paling kebaikan yang paling baik, paling tinggi birrul walidain setelah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita menyembah Allah, kebaikan selanjutnya apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Istilahnya pun berubah, bukan jayyid, bukan thayyib, bukan hasan, birrul walidain. Nah, ini hanya datang nih mencari babnya lah, bab 21. Oh iya, sudah. Saling tolong menolong alal birri, kepada kebaikan, wat taqwa, dan juga takwa. Apa itu birrun Pak Ustaz? Kebaikan. Ada ulama yang berpendapat birrun itu takwa, takwa itu birrun. Birrun itu artinya takwa. Itu pendapat pertama. Birrun ini artinya muradif, sinonim dari takwa. Tapi ada juga pendapat kedua, maksud birrun di sini adalah al-wajib wal mandub, sesuatu yang wajib dan juga dianjurkan. Disaling tolong menolong dalam kebaikan yang wajib dan juga dianjurkan. Apa contohnya wajib Pak? Sholat 5 waktu itu wajib. Apa contoh yang dianjurkan atau sunnah? Puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis dianjurkan bagi yang mampu berjalan, bagi yang tak mampu silakan ditinggal. Itu biar. Kemudian takwa, saling tolong menolong terhadap birrun dan juga takwa. Apa itu arti takwa? Takwa itu artinya takut baik. Takwa itu artinya takut. Bagaimana penjelasannya Pak Ustaz? Contoh seperti ini. Arti takwa itu. Pian yakin isuk hujan Pak? Yakin, karena ada melihat dari prediksi BMK. Kemudian pian keluar ke masjid karena persediaan, kalau takut nanti hari hujan, pian ke masjid membawa payung. Maka ini disebut dengan takwa. Takut dengan sesuatu dan melakukan sesuatu supaya tidak terjadi yang ditakutkan. Pian takutan berkendaraan ke Mapura hendak pengajian, ternyata infonya ada polisi. Pian takut, apa yang pian lakukan? Berkendaraan sambil membawa SIM, BPKB dan lain sebagainya. Kenapa? Takut. Nah, pian takut nanti masuk neraka. Makanya selama hidup di dunia, apa yang kita lakukan? Sholat, puasa, sedekah. Supaya apa? Supaya kita tidak masuk dalam neraka. Ini yang disebut takwa. Nah, kira-kira arti birrun sudah paham? Arti takwa sudah paham? Nah, ini pelan-pelan. Karena ini pengajian bukan tabligh akbar.
Jadi menjelaskan ini yang dimaksud dengan bir dan takwa. Bab ini kita disuruh saling tolong menolong terhadap kebaikan dan takwa. Nah di sini kalau saling tolong menolong, yang menolong jadinya berapa? 2 orang, bukan cuma 1 orang. Kita saling tolong menolong. Seperti biasa, bagaimana teknik Imam Nawawi, bagaimana cara Imam Nawawi menjelaskan judul kemudian ayat Al-Quran. Apa ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa ta'awanu." Di sini Allah berfirman dengan kalimat perintah. Kira-kira kalau ustaz yang memerintah bisa ada digawe? Kira-kira bos yang memerintah masih ada digawe? Tapi di sini perintah langsung dari Al-Quran. Siapa yang memerintah? Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'awanu, dan saling tolong menolonglah kalian 'alal birri wat taqwa, dalam kebaikan dan takwa. Tidak perlu dijelaskan lagi bir dan takwa karena tadi sudah dijelaskan di sini. Kita diperintahkan saling tolong menolong. Berarti di sini alhamdulillah Ustaz, ulun sudah saling tolong menolong di masjid ini. Apa contohnya? Ada orang yang di lubang wadai, ulun menolongi memakannya, Ustaz. Apakah ini betul tolong menolong di masjid? Betul, tolong menolong. Soalnya apa? Akhirnya ada orang menyumbang wadai, biarkan memakan, lain tolong menolong arahnya. Pengajian ini pun tolong menolong. Nang Ustaz ceramah di muka, biar dia lari. Coba misalnya Ustaz berpanggil serangan di muka sini, jamaahnya ada. Kira-kira apa yang terjadi Pak? Ustaz gila dipanggil serangan gitu. Nah inilah bentuk saling tolong menolong. Wa qala ta'ala, ayat selanjutnya tadi surah Al-Maidah ayat 2. Ayat selanjutnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Ayat ini kita apa? Wal 'ashr. Allah bersumpah demi masa. Apa itu masa? Waktu. Dan Allah bersumpah banyak ayat, bukan cuma demi masa. Allah bersumpah dengan makhluk yang lebih besar. Wasyamsi waduha dan demi matahari. Wal qamari, dan Allah bersumpah atas nama bumi, bulan, wal qamar. Kemudian wal ardi, bumi. Allah bersumpah dengan makhluk yang besar juga. Maksudnya apa? Semua yang disumpah ini semua penting, ada poin yang ingin diajarkan kepada kita. Kenapa Allah bersumpah demi masa, demi waktu? Karena Allah sudah menjelaskan 6 waktu di Quran. 6 waktu. Yang pertama, wal fajr. Yang pertama, wal fajr. Demi waktu fajar. Waktu fajar itu kenapa Allah bersumpah? Karena penting. Anak cucu pian bangun ini subuh tuh baik. Banyak Pak ini orang itu subuh-subuh telinganya menjadi kloset jin. Kenapa? Karena bangun. Karena bapak cucu ini tuh kasihan juga. Dia nggak dulu jam 7 jadi garap. Jangan. Subuh ini waktu yang paling bagus untuk beristighfar, untuk beribadah, untuk merefresh otak. Cuma karena ini bangun, kenapa? Yang begadang. Akhirnya berubah jam untuk 6 jam malam itu sadar istirahat, jadi beraktivitas. Jam pagi untuk tidur. Nah itu terbalik akhirnya. Padahal Allah sudah bersumpah wal fajar, ada 6 waktu. Kemudian yang kedua apa? Was-subhi idza tanaffas. Ada waktu fajar. Fajar itu ada 2, fajar shadiq dan fajar kadhib. Kemudian was-subhi dan waktu subuh. Fajar waktu subuh ini beda. Kalau fajar kadhib itu sebelum waktu subuh ini paginya. Subuh. Kemudian waktu selanjutnya apa? Wadduha, dan demi waktu duha. Alhamdulillah baik. Jamaah sini baca Yasin, baca
untuk kita baca Al-Quran, berdoa, sholat duha, masya Allah. Bahkan tambah lagi hataman Quran. Pas pada habis hataman Quran, paruh lapar, makanan pulang, lengkap sudah, masya Allah. Lengkap sudah, alhamdulillah. Ini waktu-waktu yang jangan sampai kosong atau lalai waktu-waktu ini. Sudah 3. Kemudian waktu siang, wan nahari idza tajalla. Nahar itu artinya siang. Kemudian yang keempat, ayat 1, 2, 3, 4, 5. Yang keenam, wal asr, demi masa atau waktu asar juga bisa diterjemahkan. Kemudian yang terakhir, wal laili idza yaghsha. Wal laili itu artinya malam. Makanya malam Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar itu ya bahasanya Lailatul Qadar, malam 1000 bulan. Ada 6 berarti waktunya malam. Ada wal fajar, kemudian was subhi, wal duha, wal nahar, wal asr dan wal lail. Kenapa Allah bersumpah atas nama 6 waktu ini? Karena waktu ini adalah nikmat yang paling besar. Di hadis Nabi mengatakan ada 2 nikmat yang banyak orang itu tidak sadar ketika nikmat ini dicabut. Masih ingat hadisnya Pak? Yang pertama kesehatan, yang kedua waktu yang lapang. Waktu yang lapang ini banyak dari pagi sampai siang. Jangan sampai waktu kita kosong tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi belum ingat nih, jamaah-jamaah di sini senior berapa sudah? Apa tandanya senior itu Pak? Berapa sudah? Nah, jangan lagi biar itu waktu banyak kosong baik. Jangan lagi waktu banyak kosong terus diisi dengan beribadah, diisi dengan saling menasihati. Tetapi Pak Ustaz, karena setiap hari karena setiap saat kita berzikir, karena guring juga Pak Ustaz. Jadi lebih bagus berzikir Pak Ustaz atau guring? Lebih bagus yang mana Pak? Lebih bagus keduanya Pak. Waktunya guring, waktunya beribadah. Jangan waktunya guringan, dia sibuk aja beribadah. Akhirnya apa? Mandau surga. Nauzubillah billah. Wal asr, dan demi masa dan demi waktu. Innal insana. Inna itu artinya kalimat taukid, kalimat penguat, artinya sesungguhnya insana manusia lafi khusrin. Ada 2 kalimat penguat, ada kalimat taukid, artinya apa? Manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Berarti ulun ini termasuk orang yang rugi. Pian itu termasuk orang yang rugi, karena semua di sini semua orang termasuk rugi. Tetapi kalimatnya belum selesai ayatnya, illa, kecuali. Siapa saja orang yang tidak merugi? Yang pertama, illal ladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat. Yang pertama beriman. Kita yakin beriman Pak? Yakin. Tapi iman ini tidak akan dipercaya oleh Allah kalau tidak ada action. Apa actionnya? Amilus sholihat, beramal soleh. Jadi kayak apa caranya orang itu beriman? Sholat, sembahyang. Ulun ini Pak Ustaz, ulun yakin kepada Allah, saya yakin. Tapi kenapa ada sembahyang? Nah itu beda bab lagi Pak Ustaz. Jadi tergantung ulun ini mau serahkan aja kepada Allah. Yang penting ulun yakin sudah. Masalah pada sembahyang itu mau serahkan kepada Allah. Berarti ini orang belum beriman. Karena dalam Quran iman dan amal soleh ini bersanding banyak. Innal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kita tengok Pak, sholihat ini ternyata jamak. Kalimat sholihat itu jamak. Apa maksudnya jamak? Jangan kita membatasi amal soleh. Amal soleh ini kadang boleh dibatasi. Kadang ada yang amal soleh ini dibatasi aja Pak. Khusus itu aja. Contoh yang maksudnya amal soleh ini haji. Akhirnya orang yang kada berhaji termasuk orang yang tidak beramal soleh. Itu sudah haji. Nah ngaran kuliah
di belakang Arab sudah ada ayatnya pian Pak, belum lagi. Nah, kada boleh. Mengapa di sini amilus sholihat? Karena amal soleh itu banyak, ada sholat, ada zakat, ada puasa, dan ini semua harus kita kerjakan. Kemudian apalagi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, watawasau bil haqq, orang-orang yang saling memberikan nasihat. Orang yang tidak merugi itu ada 4. Yang ketiga ini adalah orang yang saling menasihati. Biar baik menghabisi kawan, saling menasihati. Yang jadi pertanyaan ini, siapa yang menasihati ulun ini? Yang menasihati ulun ini di mana nih? Ayah, seharusnya pian baik menasihati ulun juga. Jangan ulun aja menasihati pian. Supaya apa? Supaya kita ini termasuk orang yang tidak merugi. Ini kadang ada nyaman guru harus dinasihati tahu aja. Padahal punya guru salah, nasihati juga Pak. Boleh gimana? Kadang kita ini hendak menasihati guru, tapi takutan karena ada. Nasihati juga karena di sini kalimatnya watawasau. Watawasau ini artinya saling memberikan nasihat. Tapi itu lawan pian. Misalnya pian lawan bestie pian, lawan kawan pian. Saling menasihati. Kenapa? Kayak pas semalam. Kenapa nih? Kenapa ada terlihat di masjid di Pinalawas ke masjid? Ayo ke masjid kita. Pinalawas ada terlihat di pengajian Ustaz Hamid. Kenapa nih? Ayo tolakkan lagi kita hidupkan semangat lagi pengajian Ustaz Hamid. Kada mengaji belum lancar, aku ini belum lancar juga. Sama-sama kita belum lancar mengaji kita. Nah itu Pak, terus saling menasihati. Alhamdulillah berbahagia. Jamaah muslim saling menasihati dan saling menjajari hidup. Saling mentraktir juga. Hari ini si A mentraktir, kena esok si B, kena si C. Nah itu watawasau bil haqq. Saling menasihati, saling mentraktir itu termasuk juga. Tapi lebih utamanya saling menasihati dalam kebaikan. Jangan sampai kita ini jadi orang yang pelit. Kadang-kadang lagi yang memadahi bapak. Sekali sudah memadahi masih jangan kasih. Daerah sudah memadahi. Jangan kita menjadi orang yang egois. Ajak keluarga, ajak anak cucu. Jangan sampai kita soleh sendiri. Kemudian watawasau bis sabr, dan saling menasihati kepada kesabaran. Saling menasihati ini Pak, kadang langsung digawe kurang Pak. Kadang emosi juga menasihati. Menasihati kawan, ulun menasihati santri. Ya ulun santri kayak bilang tinggi Pak Ustaz. Kadang di belakang digawinya kurang. Sabar. Hendak emosi Pak. Hendak menampar gimana orang nih. Sabar. Pian menasihati kawan pian gue yang seangkatan tuh sabar juga Pak. Kita masjid besok. Ayo sebagai subuh kita di masjid dan hadirat musyawarah. Sekali pian mau dulu kau masih mengandau. Jangan sampai Pak sabar. Menasihati dalam kesabaran. Surah Al-Asr ayat 1 sampai dengan 3. Qala al-Imam Syafi'i, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau orangnya ulamanya sudah meninggal, kita beri doa dengan menulis rahimahullah. Kalau orangnya masih hidup, diganti dengan hafidhahullah, semoga Allah menjaga. Kalau sudah meninggal, rahimahullah, Allah merahmati. Qala Imam Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, kalaman maknahu, sebuah perkataan maknahu yang artinya kurang lebih seperti ini. Berarti perkataan ini lafadznya dari Imam Syafi'i, tapi lafadznya tidak sama persis, maknanya sama, maknanya aja. Lafadznya tidak seperti ini. Apa kata Imam Syafi'i maknanya? Innan nasa au aksaruhum
kebanyakan orang-orang, kebanyakan manusia, kebanyakan mayoritas orang, fi ghaflatin, banyak yang lalai antadabburi hadhihi surah, untuk mentadabburi ayat ini. Ayat ini. Nah, pertanyaannya, apa ayat yang dimaksud Imam Syafi'i? Ayat apa? Ayat pada surah Al-Asr yang kita baca tadi. Ayat ini ternyata penting. Saking pentingnya Imam Syafi'i pernah berkata, "Laulam yunzil hadhihi surah laqafatin nas." Itu kata Imam Syafi'i. Mohon maaf ada yang salah. Laulam yunzil hadhihi ghairi surah, maksudnya apa? Kalau Allah tidak menurunkan surah selain surah ini, maka sebetulnya surah ini sudah cukup untuk semua kalangan manusia. Misalnya misalnya aja Allah tidak menurunkan surah Al-Baqarah, surah Al-Maidah, surah Al-Asr ini sudah cukup untuk kita bertahan. Kenapa? Pedomannya isinya luar biasa di Al-Asr ini. Cuma kadang kurang kita mentadabburi, kurang kita membaca. Kenapa surah ini dibaca anak cucu kita ketika sudah untuk belajar? Masih ingat latihan Pak? Tentang sekolah SD Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Karena surah ini luar biasa, kata Imam Syafi'i. Kalau Allah menurunkan cuma satu surah ini aja cukup, sedang kita bertahan sudah. Cuma kadang kita membaca kurang mentadabburi. Muncul jamaah sini bertanya, Pak Ustaz, kapan kita membahas surah ini Pak Ustaz? Mohon maaf, kadang membahas. Karena dia cukup bertanya kepada Ustaz Mabrur. Nah, kalau dia masih ada saya, kalau sempat Ustaz kita membahas surah Al-Asr ini, supaya apa? Karena surah ini kata Imam Syafi'i surah yang luar biasa. Semoga kita bisa mentadabburi surah Al-Asr. Amin. Amin. Kita masuk hadis pertama dalam bab 21. An Abi Abdurrahman Zaid bin Khalid, dari Abu Abdurrahman, nama beliau Zaid bin Khalid Al-Juhani, yaitu dari Juhani radhiyallahu anhu, Allah meridhai sahabat Zaid bin Khalid. Qala, Zaid bin Khalid berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, apa kata Nabi? Man jahaza ghaziyan, siapa saja yang menyiapkan ghaziyan, berperang. Kalau ghazayazu itu kalimat perutnya, kalimat pekerjaannya. Tapi kalau orangnya disebut dengan ghazi. Kalau ghazayazu berperang, kalau ghazi orangnya yang berperang. Kalau nasoro yang suruh itu menolong, orangnya siapa? Nasir. Ada Pak Nasir di sini? Ada? Oh, kalau ada Pak Nasir di kampung kita, berarti kalau ada Pak Nasir, berarti Bapak yang suka menolong. Siapa kaum yang suka menolong Pak? Kaum asli Madinah, disebut dengan kaum Al-Ansor. Itu suka menolong. Kata Nabi, barang siapa yang menyiapkan perang fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, faqad ghaza, maka dia sungguh telah berperang. Maksudnya apa? Menyiapkan peralatan perang tetapi tidak sempat ikut berperang. Alatnya ini diberikan kepada kawannya. Berarti ini hadis memaknai hadis yang tadi kita baca sebelumnya. Dapat pahala perang kata Nabi. Man jahaza ghaziyan fi sabilillah, barang siapa yang menyiapkan perang di jalan Allah, faqad ghaza. Wa man khalafa ghaziyan, barang siapa yang tinggal berperang, tidak ikut berperang, fi ahlihi,
karena dia menjaga keluarganya, faqad goza, maka dia tetap mendapatkan pahala berperang. Muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaqun. Apa arti muttafaqun, Pak? Disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sudah beres. Alhamdulillah. Apa maksudnya di sini kira-kira? Apa ilmu yang bisa kita pelajari? Bahwasanya apapun yang kita siapkan, meskipun kita ada menggawinya, kita tetap dapat pahalanya. Ini contohnya, belum berikan langsung kepada dia. Contohnya, ulun ini Tuhan sudah kada sanggup lagi belajar ke Mesir, kada sanggup lagi belajar ke Yaman, kada sanggup lagi belajar ke Sudan. Meskipun ulun ke Yaman, Tuhan sudah sampai Yaman, apa melihat dulu membaca bahasa Arab, kada apa lagi. Maka kayak apa caranya supaya ulun dapat pahala belajar di Yaman, dapat pahala belajar di Mesir? Caranya gampang, dia cari mahasiswa yang hendak pulang tapi kada mampu. Kedua orang itu sudah tidak mampu membiayai pian-piau. Ini bapak ada duit sekian, ini bisa membiayai pian sekolah di Mesir, di Yaman, di Sudan, pakai. Maka demi Allah saya katakan, Pak, selama yang membiayai mahasiswa itu, siswa itu belajar luar negeri, dapat terus yang pahalanya sekian untuk majelis. Kayak pada mantap ini pahala naik. Jadi yang pian sumbangkan, yang pian berikan uang itu dipakai untuk belajar di sana, dapat terus. Tapi kesan modal belajar di sana banyak kok Ustaz. Yang modalnya sedikit adalah yang pas-pasan saja, yang tenang-tenang. Ada juga rumah Quran. Pian cari ini rumah Quran itu yang pian rumah, pian modali SPP-nya ulun membayari, kitabnya ulun yang memodali. Kitab-kitab di rumah Quran nih supaya apa? Boleh kita belajar jangan akan nih. Itu demi Allah saya katakan pahalanya luar biasa besar. Nanti duduk aja di sini. Anda santai, pahalanya dapat. Nanti deh kalau sudah pulang saya siapkan dia habis pulang dari Mesir, habis pulang dari Yaman, habis pulang dari Madinah, habis pulang dari Sudan, nanti saya sediakan di sini madrasah. Ada nanti ngajar di sini ya. Dan kebetulan juga deh saya punya anak perempuan. Nanti kalau ada yang sudah pulang sini, nanti bisa tolong carikan jodoh buat anak saya nih ya. Jadi itu Pak, meskipun kita ada hadir, kita ini tidak turut serta menjalani, kita bisa dapat pahalanya. Mohon maaf, ini kekawanan ulun waktu belajar di Yaman itu ternyata yang rombongan ulun baik, satu rumah itu isinya orang-orang yang kurang mampu. Tapi alhamdulillah ada kami memberi nama muhsinin. Muhsinin itu orang baik-baik. Ada yang mengirim tiap bulan, karena kawan ulun itu harap di Facebook mencari. Akhirnya apa? Dikirimnya tiap bulan itu sekian dolar, sekian berkas apa? Sagan sewa rumah satu, sagan biaya makan bulannya ada. Ulun hendak buat itu baik, hendak dulu cari ulun nih, dulu cari itu. Cuma sudah ada sponsornya ulun nih. Sudah ada. Kayak namun mau mencari pulang kesinggung karena sponsornya nih. Jadi kalau untuk Masya Allah semangat. Nah orang yang memberikan sponsornya itu dapat pahala juga. Jadi mulai saat ini ayo Pak, kita saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Biar kada kawa kemana-mana, biar kada kawa belajar ke Yaman, ke Arab, ke Saudi, biar kawa modali. Membiayai tiap bulan. Alhamdulillah orang mendengar besar ada jamaah di sini. Mahasiswa sama kurang apa makanya kurang biaya untuk belajar. Ada yang memodali jamaah di sini alhamdulillah. Nah itu pahalanya besar. Masya Allah. Jadi ini meskipun kita kadang menggawi, tetapi kita tetap dapat pahala. Kita cari Pak, kita cari. Misalnya siapa yang menyumbang ini? Yang menyumbang ini Bapak A. Ulun Bapak A harus menyumbang ini sekali-kali ulun baru Yesus. Nah ini salah satu juga saling tolong menolong.
Oh, karena suci pulang bapak cek. Nah, jadi tiap hari itu dapat terus pahalanya. Maka ini dimakan ketika majelis, tenaganya dipakai untuk bermajelis di Allah, saya katakan pahalanya besar. Jadi hal-hal yang seperti ini kita harus saling tolong, saling tolong. Alhamdulillah melihat di sini kita semua saling tolong. Zakat Idul Fitri saling tolong, anak acara Isra Mi'raj saling tolong, hendak Maulid Nabi saling tolong. Ini tetap biar jaga baik ibu, saling tolong ini tetap biar jaga karena pahalanya sangat besar. Kiranya itu yang bisa sampaikan. 4 menit tadi sudah masuk waktu komat kayaknya. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita pelajari